Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba di satu tahun tertentu hidupnya berubah drastis? Rezeki datang tanpa diumumkan, kesempatan muncul tanpa diminta, dan orang-orang di sekitarnya cuma bisa bilang satu kalimat, "Loh, kok bisa?" Kalau kamu lahir dengan weton pahing, dengarkan baik-baik, karena tahun 2026 bukan tahun sembarangan. Ini bukan sekedar pergantian angka di kalender. Dalam Primbon Jawa, 2026 disebut sebagai tahun bukaan nasib untuk weton tertentu. Dan salah satu yang paling kuat getarannya adalah pahing. Banyak pemilik weton pahing tidak sadar bahwa selama ini mereka seperti disiapkan. Hidupnya penuh ujian, sering menahan diri, sering mengalah, sering merasa kalah sebelum benar-benar mulai. Padahal, semua itu bukan hukuman. Itu adalah proses penguatan batin. Dan anehnya, justru di saat banyak orang lengah, pintu rezeki weton pahing mulai terbuka diam-diam. Bukan lewat jalan ramai, bukan lewat cara yang biasa, tapi dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Di video ini kita akan membahas secara lengkap kenapa weton pahing di tahun 2026 disebut-sebut sebagai weton yang rezekinya sulit dibendung. Apa tanda-tanda awal yang sering muncul tapi diabaikan? Dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan agar peluang emas ini tidak lewat begitu saja? Tapi ingat, tidak semua pemilik weton pahing akan otomatis kaya. Primbon selalu bicara soal keseimbangan antara waktu, sikap, dan keberanian mengambil langkah. Salah sedikit saja, rezeki bisa mampir, lalu pergi. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu tidak melewatkan satu detik pun dari pembahasan ini. Karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar malam ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu pendam diam-diam. Buat kamu yang merasa weton pahing atau punya keluarga dan pasangan weton pahing, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, karena channel ini akan terus membahas rahasia Primbon Jawa, rezeki, nasib, dan tanda-tanda kehidupan yang sering tidak disadari banyak orang. Tulis juga di kolom komentar, kamu lahir weton apa dan dari kota mana kamu menonton video ini. Siapa tahu, ceritamu justru menjadi tanda yang saling menguatkan. Sekarang, kita masuk ke pembahasan pertama, tentang mengapa weton pahing sering diremehkan, padahal justru disitulah letak kekuatan terbesarnya. Dalam Primbon Jawa, weton pahing seringkali tidak tampil mencolok. Ia bukan tipe yang suka pamer keberhasilan. Bukan pula yang gemar bicara besar tentang rencana hidup. Justru karena itulah, banyak orang keliru menilai weton ini sebagai biasa saja. Pemilik weton pahing umumnya terlihat tenang, sederhana, dan cenderung memendam isi pikirannya sendiri. Saat orang lain sibuk menunjukkan ambisi, pahing memilih diam dan bekerja. Saat orang lain berlomba-lomba terlihat hebat, pahing justru menguatkan diri di balik layar. Inilah alasan pertama mengapa weton pahing sering diremehkan. Kekuatannya tidak berisik. Dalam hitungan Primbon, pahing memiliki energi batin yang padat. Ia bukan seperti api yang langsung menyala, tapi seperti bara yang terus menyimpan panas. Semakin lama ditekan, semakin kuat daya ledaknya. Sayangnya, dunia sering hanya menghargai yang terlihat cepat dan mencolok, bukan yang sabar dan tahan uji. Banyak pemilik weton pahing mengalami fase hidup yang terasa berat di awal. Usaha sering tersendat, niat baik sering disalahpahami, bahkan tidak jarang mereka merasa hidupnya jalan di tempat. Padahal menurut Primbon, fase ini bukan tanda kegagalan, melainkan proses pengendapan energi. Pahing diciptakan untuk kuat di saat krisis, bukan untuk bersinar di awal. Ia diuji dengan kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan menahan emosi. Itulah sebabnya saat orang lain sudah kehabisan tenaga, pahing justru baru mulai bangkit. Ironisnya, karena terlalu sering diremehkan, weton pahing sendiri kadang ikut meragukan kemampuannya. Merasa kurang pantas, merasa selalu tertinggal. Padahal Primbon menyebutkan, pahing memiliki daya tahan nasib yang tinggi. Sekali waktunya tiba, perubahan hidupnya bisa melompat jauh, bahkan melampaui mereka yang dulu meremehkannya.
Disinilah letak rahasia terbesar weton pahing. Ia tidak diciptakan untuk cepat sukses, tapi untuk sukses yang tahan lama. Tidak diciptakan untuk ramai dipuji, tapi untuk diam-diam menguasai keadaan. Dan ketika waktunya datang, seperti di tahun 2026, orang-orang baru sadar bahwa yang selama ini dianggap lemah, ternyata adalah yang paling siap menerima limpahan rizki dan keberkahan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua tahun membawa energi yang sama. Ada tahun netral, ada tahun ujian, dan ada tahun yang disebut tahun bukaan. Untuk weton pahing, tahun 2026 masuk dalam kategori yang sangat langka. Tahun di mana pintu rezeki terbuka setelah masa panjang penahanan nasib. Banyak pemilik weton pahing mungkin tidak langsung menyadarinya, karena bukaan rezeki ini tidak datang dengan dentuman besar. Tidak ada tanda dramatis, tidak ada perubahan instan. Justru, tanda awalnya sering sangat halus. Mulai muncul peluang kecil, tawaran ringan, atau kepercayaan yang tiba-tiba diberikan. Dalam hitungan Primbon, ini terjadi karena perputaran energi Neptu Pahing yang bertemu dengan siklus waktu yang selaras. Ibarat tanah yang lama mengeras karena kemarau, lalu tiba musim hujan. Air tidak langsung menggenang, tapi perlahan meresap, menghidupkan akar yang selama ini tersembunyi. Di tahun 2026, rezeki weton pahing cenderung datang melalui jalur tidak resmi. Bukan dari apa yang selama ini dikejar mati-matian. Bukan dari jalan yang ramai dilalui orang. Tapi dari arah yang sering dianggap sepele. Kenalan lama, pekerjaan sampingan, ide yang dulu pernah ditertawakan. Inilah ciri khas bukaan rezeki pahing. Datang tanpa suara, tapi efeknya terasa panjang. Sedikit demi sedikit, kehidupan mulai berubah. Beban hidup terasa lebih ringan, masalah yang dulu buntu mulai menemukan celah jalan keluar. Primbon Jawa juga mengingatkan, tahun bukaan seperti 2026 bukan untuk diuji dengan keserakahan. Pahing justru diminta tetap rendah hati, tidak tergesa-gesa, dan tidak memaksa hasil di luar irama waktunya. Jika dijalani dengan sabar dan sadar, rezeki yang masuk di tahun ini bukan hanya soal materi. Ada ketenangan batin, ada wibawa yang perlahan naik, dan ada rasa diakui oleh semesta. Namun bila disikapi dengan ragu dan menunda terus, pintu yang sudah terbuka bisa menutup kembali tanpa peringatan. Karena dalam Primbon, waktu tidak menunggu mereka yang terlalu takut melangkah. Itulah sebabnya 2026 disebut sebagai tahun penentu bagi weton pahing. Bukan karena semua akan langsung kaya, tetapi karena inilah tahun di mana arah hidup mulai berubah. Pelan, sunyi, tapi pasti. Dan siapa yang peka membaca tanda, akan merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Salah satu ciri paling unik dari weton pahing adalah cara rezekinya datang. Jika weton lain sering memperoleh rezeki lewat jalur yang jelas dan terlihat, maka pahing justru kebalikannya. Dalam Primbon Jawa, rezeki pahing dikenal sebagai rezeki nyelip, datang di sela-sela kehidupan, tanpa rencana, tanpa diumumkan. Di tahun 2026, pola ini semakin kuat terasa. Pemilik weton pahing sering dibuat heran oleh kejadian-kejadian kecil yang berujung besar. Awalnya hanya sekedar membantu orang, sekedar ngobrol santai, sekedar menerima tawaran yang terlihat biasa. Namun dari situlah aliran rezeki mulai terbuka. Primbon menyebutkan bahwa arah datangnya rezeki pahing sering tidak sesuai dengan logika. Bisa datang dari orang yang dulu pernah diremehkan, bisa muncul dari bidang yang tidak pernah dipelajari secara serius. Bahkan bisa berasal dari masalah yang sebelumnya dianggap sebagai beban hidup. Inilah mengapa weton pahing diingatkan untuk tidak meremehkan peluang kecil, karena dalam peluang kecil itulah semesta sedang menguji kepekaan batin. Siapa yang cepat menutup diri akan melewatkan jalan besar. Siapa yang mau membuka hati justru akan melangkah lebih jauh. Menariknya, rezeki yang datang dengan cara seperti ini cenderung lebih bertahan lama, tidak cepat habis, tidak membawa banyak konflik, dan tidak mengundang iri berlebihan dari lingkungan sekitar.
Primbon menyebutnya sebagai rezeki yang adem, rezeki yang tidak panas, tidak memicu masalah, dan membawa ketenangan. Namun ada satu catatan penting, karena datangnya tidak terduga, Weton Pahing sering meragukan rezeki ini sendiri, merasa tidak yakin, takut salah langkah, takut kecewa. Padahal keraguan berlebihan justru bisa memutus energi baik. Tahun 2026 meminta Weton Pahing untuk sedikit lebih berani. Bukan nekat, tapi percaya pada proses. Bukan memaksakan hasil, tapi menerima tanda. Ketika hati selaras dengan peluang, rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Primbon Jawa selalu mengajarkan satu hal, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia hadir sebagai kepercayaan, sebagai jaringan, sebagai kesempatan yang tampak kecil, tapi menentukan arah hidup. Dan bagi Weton Pahing, tahun 2026 adalah momen di mana arah tak terduga itu justru menjadi jalan utama menuju kelimpahan. Dalam Primbon Jawa, rezeki bukan hanya soal datang atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah apakah rezeki itu bisa bertahan. Banyak weton mampu menarik rezeki, tapi tidak semua mampu menjaganya. Dan untuk Weton Pahing, tahun 2026 membawa satu pesan kuat. Rezeki bisa mengalir deras atau berhenti mendadak, tergantung sikap pemiliknya. Pantangan terbesar Weton Pahing adalah meremehkan diri sendiri. Karena terlalu sering diuji hidup, Pahing terbiasa merasa kurang pantas. Saat peluang datang, muncul suara dalam hati. Ah, kayaknya bukan buat saya. Padahal dalam Primbon, keraguan batin adalah tembok pertama yang menutup pintu rezeki. Pantangan berikutnya adalah terlalu banyak menunda. Pahing dikenal sebagai weton yang penuh pertimbangan. Hati-hati, teliti, dan tidak suka gegabah. Namun, di tahun bukaan seperti 2026, menunda terlalu lama sama saja dengan menolak isyarat semesta. Primbon juga mengingatkan agar Weton Pahing tidak berubah menjadi keras saat mulai naik. Kesabaran yang selama ini menjadi kekuatan jangan ditinggalkan hanya karena keadaan mulai membaik. Kesombongan kecil, sekedar merasa lebih pintar atau lebih beruntung, sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan energi rezeki. Syarat utama agar rezeki Pahing tidak mentok adalah keselarasan batin. Apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dilakukan harus sejalan. Jika hati ragu, ucapan besar, tapi tindakan setengah-setengah, rezeki akan datang, lalu pergi tanpa jejak. Primbon Jawa juga menekankan pentingnya menjaga hubungan, bukan hanya hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan waktu, alam, dan nilai hidup. Pahing dianjurkan untuk menjaga tutur kata, tidak mudah menyakiti, dan tidak memutus silaturahmi karena emosi sesaat. Di tahun 2026, Weton Pahing diuji bukan lewat kesulitan, melainkan lewat kelapangan. Ketika hidup mulai mudah, disitulah karakter asli terlihat. Apakah tetap rendah hati atau justru lupa diri? Jika pantangan dijaga dan syarat dipenuhi, rezeki Pahing tidak hanya mengalir, tapi menjadi berkah yang menenangkan. Bukan rezeki yang membuat resah, melainkan rezeki yang membuat hidup terasa cukup. Dan disinilah rahasia besar Primbon. Rezeki yang tidak mentok bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling selaras dengan batin pemiliknya. Dalam Primbon Jawa, tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama. Ada masa di mana hidup hanya berjalan. Ada masa di mana hidup diuji. Dan ada masa langka ketika nasib memberi pilihan. Bagi Weton Pahing, tahun 2026 adalah masa itu. Tahun ini bukan janji instan tentang kekayaan besar. Bukan pula jaminan hidup tanpa masalah. Namun Primbon menegaskan satu hal penting. Arah hidup Weton Pahing mulai berubah. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena waktu dan kesiapan akhirnya bertemu. Banyak pemilik Weton Pahing yang selama ini merasa hidupnya lambat, merasa tertinggal,
merasa usaha kerasnya belum terlihat hasilnya. Padahal, semua itu adalah proses pematangan. Ibarat padi yang lama ditanam. Hasilnya tidak cepat terlihat, tapi ketika panen tiba, hasilnya jauh lebih mengenyangkan. Tahun 2026 adalah masa panen awal. Bukan panen raya sekaligus, melainkan tanda bahwa tanah hidup mulai subur. Siapa yang mau menanam dengan sadar akan menuai lebih banyak di tahun-tahun berikutnya. Primbon Jawa selalu menekankan satu pesan penutup. Kesempatan tidak datang dua kali dengan rasa yang sama. Pintu yang terbuka hari ini bisa tertutup esok hari. Bukan karena hukuman, tetapi karena waktu sudah berpindah. Weton Pahing di tahun 2026 diminta untuk berani memilih. Berani meninggalkan keraguan lama. Berani menghargai diri sendiri, dan berani menerima bahwa hidupnya memang sedang naik kelas. Namun, kenaikan ini tidak untuk dipamerkan, bukan untuk membalas hinaan masa lalu, melainkan untuk membangun hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bermakna. Jika dijalani dengan hati bersih, rezeki yang datang akan membawa rasa cukup. Bukan sekedar angka, tapi juga ketenangan, rasa aman, dan kepercayaan diri yang tidak berisik. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Weton Pahing akan kaya di 2026? Melainkan, siapkah Weton Pahing menerima perubahan ini? Karena dalam primbon, yang gagal bukan mereka yang kurang kemampuan, melainkan mereka yang tidak berani melangkah saat waktunya tiba. Dan jika kamu adalah Weton Pahing, tahun 2026 bukan untuk ditunggu, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Sahabat, kalau dari awal sampai akhir kamu menyimak pembahasan ini dengan perasaan campur aduk, antara merinding, teringat masa lalu, dan diam-diam berharap, itu bukan kebetulan. Dalam primbon Jawa, ada satu tanda sederhana. Jika sebuah pembahasan terasa kena, artinya batinmu sedang diajak bersiap. Tahun 2026 untuk Weton Pahing bukan tentang pamer keberhasilan, bukan tentang membuktikan diri pada dunia, tapi tentang berdamai dengan perjalanan hidup sendiri, lalu berani melangkah ketika kesempatan akhirnya datang. Ingat, rezeki terbesar Weton Pahing bukan hanya uang, melainkan ketenangan setelah lama gelisah, kekuatan setelah lama diremehkan, dan keyakinan bahwa semua yang dijalani selama ini ternyata tidak sia-sia. Kalau selama ini kamu sering bertanya dalam hati, kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa saya harus kuat sendirian? Mengapa hasil selalu datang belakangan? Maka boleh jadi, 2026 adalah jawaban pelan dari semesta. Bukan jawaban yang berisik, bukan jawaban yang meledak-ledak, tapi jawaban yang terasa pas. Namun satu hal perlu diingat, primbon hanya membaca tanda. Yang menentukan tetap manusia. Tahun emas bisa menjadi jalan naik, atau sekadar tahun yang lewat tanpa makna. Semua kembali pada sikap kita dalam menjalaninya. Jika kamu Weton Pahing atau punya pasangan, orang tua, atau anak dengan Weton Pahing, tulis di kolom komentar, Pahing 2026 plus kota asalmu. Bukan untuk pamer, tapi sebagai niat dan pengingat bahwa kamu siap menjalani tahun ini dengan lebih sadar. Jangan lupa subscribe channel ini, karena ke depan kita akan membahas lebih dalam tentang weton, rezeki, tanda kehidupan, dan rahasia primbon Jawa yang sering tidak diajarkan secara terbuka. Bagikan video ini ke orang yang kamu rasa sedang butuh harapan. Kadang, satu video sederhana bisa menjadi penguat langkah seseorang. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga apapun wetonmu, rezekimu selalu menemukan jalan pulang, dan hidupmu diberi ketenangan yang cukup. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap rendah hati, tetap waspada pada tanda, karena semesta selalu berbicara bagi mereka yang mau mendengarkan.